إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Baik, ini ada pertanyaan yang masuk dari YouTube. Ini menarik pertanyaannya. Yaitu saya seorang ibu yang punya anak umur 5 tahun. Ayahnya meninggal pada tanggal 28 April 2023. Dan merupakan ujian terberat buat saya ketika ia selalu menanyakan bapaknya kenapa meninggal begitu cepat. Jadi anaknya yang 5 tahun tuh selalu tanya ke ibunya, kenapa bapak kok pergi begitu cepat. Karena memang bapaknya hanya sakit 2 hari dan kemudian meninggal pada hari Jumat. Bapaknya seorang mu'alaf, awalnya Katolik, keluarganya memang Katolik, dan alhamdulillah ibu mertua Islam setelah masuk Islam, sebelum meninggal itu kan. Nah, doakan saya agar anak saya menjadi anak yang soleh, perempuan, anak yang solehah dan teguh dalam iman dan Islam. Baik. Jadi kalau saya melihat ini perjalanan yang indah ya buat suaminya. Pertama buat suaminya ya. Karena dia masuk Islam, nggak lama dari situ, kemudian Allah kasih sakit dan cuma 2 hari. Nabi SAW itu sakit 14 hari. Sakit itu kan bagian dari cobaan ya. Kalau makin lama kan makin menjemukan, apalagi sampai tahunan. Ini sakit cuma 2 hari, lalu meninggal dalam kondisi Islam dan hari Jumat. Hari Jumat itu Nabi SAW mengatakan orang yang mati hari Jumat dia akan terbebas dari siksa kubur. Jadi termasuk husnul khotimah. Ciri husnul khotimah adalah orang yang mati di hari Jumat, dan itu nggak bisa didesain gitu. Aku mati dino Senin ngomong dino Jumat ya selama mampu. Aku nek mati dino Kamis ngomong dino Jumat ya malaikatnya nggak bisa ditipu gitu. Kalau kita mau mati hari Kamis ya Kamis bukan Jumat. Nah ini termasuk sebuah karunia besar orang bisa mati di hari Jumat, termasuk beliau ini si suami dari penanya ini berarti sebuah karunia besar. Jadi sudah masuk Islam, dia sudah terselamatkan dari surga dari neraka, naudzubillah gitu kan. Kemudian dia mati hari Jumat terselamatkan dari siksa kubur. Mu'alaf lagi, belum lama mu'alafnya. Orang kalau mu'alaf itu berarti dosa-dosa masa lalu dihapus. Nah, kemudian ternyata ibunya mengikuti jejaknya. Jadi bakti seorang anak yang terbaik itu ketika kita bisa pastikan orang tua kita itu berada di jalan yang benar. Wah, berarti dia sempat dakwah ibunya atau meyakinkan ibunya untuk pindah agama. Alhamdulillah, itu sebuah langkah yang luar biasa. Nah, Ibnu Abbas mengatakan sekiranya besok tahu aku kalau besok itu kiamat, maka aku akan menikah hari ini. Kenapa? Karena dengan ditaruhnya benih seorang laki-laki kepada perempuan, kemudian perempuan ini hamil, ya, kemudian punya anak, maka di situ dia potensi punya amal yang nggak akan terputus ketika anaknya menjadi yang soleh dan solehah karena mendoakan orang tuanya. Maka ini termasuk beruntung. Jadi dia masuk Islam, nggak lama sakit, kemudian meninggal hari Jumat, masih punya keturunan lagi. Dan keturunannya perempuan. Umumnya perempuan itulah yang melahirkan anak-anak lagi. Sehingga tugas dari istri ini harusnya kemudian kepada anaknya ya kita kasih tahu bahwasanya ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita terima, kita jalani dengan sabar. Nah, bapakmu ya walaupun meninggal dengan cara-cara yang baik tadi, ya, tapi kan kita nggak bisa memastikan pasti masuk surganya, kita nggak bisa, itu terserah Allah ya. Maka kita sampaikan ke anaknya bahwasanya bapakmu membutuhkan doamu, dan doa yang diterima adalah doa anak soleh, doa anak yang nggak pernah sholat, nggak kanggu, nggak kepake gitu. Maka jadilah anak yang soleh dan soleha. Ini jadikan motivasi untuk anak ini untuk kemudian menjadi anak yang soleh dan soleha gitu. Ini momen gitu kan. Nah kemudian caranya gimana soleh? Ya belajar agama di atau apalah bahasanya. Nah kemudian anti atau sebagai ibunya gitu kan, itu punya pilihan apakah nikah lagi apa enggak. Kalau anti bisa sabar untuk enggak nikah lagi, ya artinya enggak sampai terjerumus di jurang perzinahan, bisa menjaga diri, menjaga kehormatan, ya maka insya Allah ya kan, nanti akan dipertemukan lagi dengan suami yang udah baik ini tadi. Tapi kalau kiranya nggak sabar, nggak bisa sabar, nanti malah terjerumus ke perzinahan, ya maka menikah itu lebih baik daripada tidak. Sekali lagi kembali kepada diri sendiri loh ya. Jadi nggak selalu janda nikah lagi terus jelek, itu enggak ya. Oh, janda nikah lagi berarti dia mengkhianati cintanya pada suaminya yang lalu. Enggak juga loh, dia nggak bisa nahan diri gimana. Ya. Makanya persepsi masyarakat tuh harus kita rubah. Jangan sampai kemudian mendingan jadi janda nggak kawin lagi, tapi kemudian ternyata malah berzina. Ini salah ya. Kan berzina nggak ada yang tahu gitu ya. Nggak ada yang tahu, tapi Allah tahu kan. Dosa juga nanti akan dituntut kan. Maka sebaiknya ya seorang wanita itu kalau emang bisa bersabar, silakan kalau emang mau sendiri. Tapi kalau emang nggak bisa sabar, gitu,
Sekarang banyak tontonan, banyak tayangan itu kan, banyak godaan itu kan, dia nggak bisa sabar, ya alih-alih pengen sendiri, kemudian dia nggak bisa sabar, ya mendingan dia menikah lagi aja, itu lebih baik gitu kan. Nah, kepada anak perempuannya tentu mulai diedukasi, ya toh, kalau nanti mama ketemu dengan jodoh yang baru, ya mungkin mama akan nikah lagi. Lu mama mengkhianati cinta bapak atau papa atau apalah manggilnya nggak tahu. Nah, maka sampaikan, nanti kalau dia udah cukup umur untuk paham, sampaikan bahwasanya ya namanya wanita itu punya punya hajat gitu kan. Punya hajat untuk ada yang melindungi, ada yang menjaga, ada yang menafkahi gitu. Nah, agar dia juga paham karena dia tadi ditanya sampaikan di sini sebagai anak yang solehah gitu. Berarti perempuan juga gitu. Kamu nanti juga harus nikah gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini memang butuh proses panjang, tapi secara umum perjalanan dari suaminya ini udah sangat luar biasa. Ya, luar biasa gitu. Karena banyak orang yang masuk Islam karena pernikahan misal, tapi nggak lama dari situ balik lagi murtad gitu. Sampai pernah ada seorang ibu tanya ke saya gitu, suaminya itu saking sebelnya sama kelakuan istrinya, saking marahnya sama kelakuan istrinya, mualaf nih suami, mualaf bertahun-tahun bahkan udah umroh gitu. Sampai suami itu ngomong gini, kamu itu udah tak bela-belain pindah agama, tapi perlakuanmu sama aku masih kayak gini aja gitu. Dari situ kemudian istrinya terus mikir untuk hati-hati dalam ngomong karena khawatirnya nanti suaminya balik lagi ke agamanya yang lalu gitu. Jadi seperti itu gambaran kelakuan sebagian wanita itu sampai bikin suaminya itu sampai yang pindah agama itu ke motivasinya nikah, kemudian dia nggak bisa menghayati keislamannya sampai ngomong gitu gitu. Nah itu juga harus hati-hati gitu. Nah, oleh karena itu maka ini beruntung nih suaminya, jadi mengakhiri dengan husnul khotimah, dengan di atas keimanan, dengan di atas sakit karena sakit, berarti kan di atas cobaan tuh digugurkan lagi dosanya karena sakit, kemudian hari Jumat lagi gitu. Udah 3 kali tuh dapat sebab kebaikan di akhir hidupnya, dan ini sulit untuk kita dapatkan ya, untuk artinya kita tuh belum tentu dapat gitu loh, walaupun kita meminta untuk mendapatkan husnul khotimah, tapi nggak ada yang jamin kita dapat apa enggak, makanya kita harus terus berjuang dan terus istiqomah. Wallahu taala alam.